Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat 1419 Masehi atau 822 Hijriah. Merupakan pemimpin Wali Songo generasi pertama yang menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa. Ia dimakamkan di desa Gapuro Sukolilo di Gresik. Beliau merupakan saudara kandung dari Maulana Ishak. Maulana Malik Ibrahim merupakan sesepuh para wali. Beliaulah yang memulai Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Dari zuriat beliau juga mendirikan tokoh-tokoh agama Islam di Nusantara dan menyebarkan ke seluruh Nusantara. Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim terletak di Jalan Malik Ibrahim, Desa Gapuro Sukolilo, Kota Gresik, Jawa Timur. Sunan Maulana Malik Ibrahim merupakan nama asli dari Sunan Gresik dan sebagai pemimpin para wali Songo serta wali tertua. Kunjungan ke makam Sunan Gresik tentu akan jadi pilihan yang tepat. Di sini kita bisa melihat berbagai bukti sejarah sekaligus belajar langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banyuwangi 1 TV. Nah, kita saat ini akan lere-lere di Kota Gresik. Di Kota Gresik ini ada beberapa makam waliullah. Salah satunya kita saat ini lagi berdiri di makam Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa disebut Gresik. Sunan Gresik. Nah, selain di Sunan Gresik, di sini juga ada beberapa makom. Salah satunya makom Syekh Maulana Ishak. Ya. Beliau itu adalah bapak dari Sunan Giri. Sunan Giri. Oh, Sunan Giri. Sunan Giri. Bukan Sunan Gresik ya? Ya, kalau Sunan Gresik beda. Jadi Syekh Maulana Ishak ini konon kabarnya beliau ini adalah Sunan atau bapak dari Sunan Giri. Bapak dari Sunan Giri. Nah, kita nanti berdoa. Kalau ada yang kaitannya dengan Banyuwangi itu gimana, Kang Idam? Kabupaten Yang ada kaitan dengan Banyuwangi ya Syekh Maulana Ishak. Itu gimana ceritanya? Syekh Maulana Ishak ini cerita ya, ini cerita Cerita Syekh rakyat. Maulana Ishak dulu. Ini beliau ini datang ke Banyuwangi mengobati salah satu anak dari putri dari kerajaan di Blambangan atau kerajaan di Banyuwangi. Nah, karena putri ini sakit yang berkepanjangan, akhirnya disembuhkan oleh Syekh Maulana Ishak. Dan konon menurut cerita punya anak namanya siapa? Sunan Giri. Oh, Sunan Giri. Nah, Karena dimakamkan di sini ya, ya Sunan karena Giri. dulu gini. Dulu ketika siapa pun yang bisa menyembuhkan itu akan dinikahkan. Nah, terus beliau akhirnya dinikahkan karena sembuh dan dinikahkan dan punya anak Syekh Maulana Sunan Giri itu. Yang kita disebut adalah Sunan Giri. Syekh Maulana Ishak ini punya anak Sunan Giri. Dan Syekh Maulana Ishak ini dimakamkan di Gresik juga. Tetapi konon selain di Gresik ini juga ada di Lamongan juga ada. Terus kalau di Gresik sini kira-kira ada berapa makam? Di Gresik ini ada makam 2 waliullah. Yang pertama Syekh Maulana Ishak atau Sunan Gresik, yang kedua adalah Sunan Giri. Nah, selain nanti kedua makam waliullah, kita nanti akan berkunjung ke makam Kiai siapa nanti? Kiai Temenggung Pos Ponegoro. Oh, kalau Kiai Temenggung Pos Ponegoro itu? Kiai Temenggung ini adalah sesepuh atau bupati orang Gresik. Nah, kita coba akan berkunjung di sana. Tapi kita nanti ke mana dulu karena di makam Syekh Maulana Ishak ini rame. Kita ke sana dulu. Maulana Malik itu ya. Ke Syekh Maulana Ishak dulu. Oh, terus ke Maulana Malik Ibrahim. Oke, sebelum kita jalan ke sana, teman-teman khususnya penonton Banyuwangi, pemirsa Banyuwangi 1 TV, jangan kemana-mana dulu ya. Tontonin terus channel kita, karena kita akan berdoa meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semuanya diberi kelancaran, keselamatan, dan kesuksesan. Yuk kita pantengin terus kita ya. Ayo. Tetap pantau terus lere-lere di Banyuwangi 1 TV. Oke.
Tak hanya itu, di kawasan makam ini juga terdapat makam Kanjeng Tumenggung Pusponegoro. Pusponegoro adalah Bupati Gresik yang pertama sekitar 1617 dan merupakan sosok penguasa yang sangat besar peranannya terhadap pengembangan Islam di Gresik. Saat ini, makam beliau menjadi salah satu makam sakral yang banyak dikunjungi sebagai objek wisata ziarah. Banyak pengunjung yang datang ke tempat ini untuk berdoa dan bermunajat. Makam Pusponegoro, begitu orang mengenalnya, terletak di Desa Gapura, Sukolilo, dan dibuat layaknya komplek pemakaman untuk leluhur Pusponegoro sendiri. Makam ini berbentuk layaknya bangunan kuno dengan batu putih dan bentuk nisan pada makam berbentuk dasar kurawal. Pada komplek pemakaman ini terdapat dua pintu masuk, yaitu Padu Rekso Timur dan Padu Rekso II atau Tabir Timur. Selain makam Pusponegoro, terdapat juga makam Kiai Temenggung Jojo Direjo dan Kiai Temenggung Soironegoro. Jadi kita coba akan berdialog dengan salah satu juru kunci di makam Sunan Giri atau di makam Pusponegoro. Pusponegoro, di makam Pusponegoro Adipati atau Bupati pertama Gresik. Nggih, Pak, atas nama sinten namine? Saya Solikin di sini. Solikin. Julukannya Solikin. Nah, niki kok kula ndeleng niki makamnya kok ageng-ageng besar dan juga lama kelihatannya ngoten. Niki makamnya sinten mawon iki mriki? Area makam sini ini makam keluarga besar Kiai Temenggung Pusponegoro. Beliau adalah salah satu adipati pertama yang diangkat oleh Sunan Amangkurat tahun 1688 sampai 1696. Nah, ketika beliau diangkat oleh Amangkurat, beliau dikasih sebidang tanah, kemudian beliau gunakan untuk makam keluarga besar beliau. Oh, berarti tanahnya beliau ini ya? Iya, makam yang diberikan oleh Amangkurat. Kemudian beliau gunakan sebagai makam keluarga. Dulu makam ini julukannya ya makam Asmarataka gitu. Termasuk sekarang banyak orang yang nyebutnya makam Pusponegoro gitu, langsung tokoe. Lebih mudah untuk apa ya? Untuk dikenal gitu. Berarti makamnya yang ini ya, yang dikubung ini ya? Iya, yang besar itu, yang ada cungkupnya itu. Termasuk dia katanya ceritanya salah satu tokoh ulama Torikoh ngoten nggih? Iya, beliau juga seorang ulama Umarok juga, dan amalayanya beliau juga tarekat Sataria gitu. Oh, Sataria. Jalur nasab dari Sunan Giri sampai ke Rasulullah. Termasuk ini kan satu kesatuan dari makam Sunan Gresik. Satu wilayah ya, cuma wilayah. beda kepengurusan. Cuma antara Sunan Gresik dan Temenggung ini dahulu mana? Dilihat dari tahunnya memang lebih dahuluan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kalau Syekh Maulana Malik Ibrahim tahunnya 14, sedangkan Pusponegoro tahunnya 16. Jarak Syekh Maulana dengan Pusponegoro kurang lebih ya hampir 200 sampai 250 tahun. Lumayan jauh, berapa generasi itu? 200 tahun itu. Berarti Sunan Gresik dulu yang dimakamkan di sini. Lebih dulu Sunan Gresik. Sunan Gresik itu mungkin pantarannya Syekh Maulana Ishak, orang tuanya Sunan Giri. Saya kalau Pusponegoro sudah masuk Amangkurat, berarti ya jauh lah. Jauh ya setelah. Cuma kalau saya ngelihat makamnya ini seperti anu ya, makam-makam kerajaan seperti itu. Iya. Bentuk-bentuk makamnya memang apa ya? Kerajaan Jawa. Kerajaan Jawa. Ada juga maisan-maisannya kan berbentuk kepala menjangan kan. Orang-orang dulu kan baca filosofi kalau apa namanya? Makam dikasih bentuk kepala menjangan itu perjalanan manusia mulai dari hidup sampai dia meninggal kan gitu. Filosofinya kan, ya. Iya, itu kan maisannya kan bentuknya kepala, kepala menjangan itu. Kepala menjangan. Terus itu Pak, Iya, waktu mau masuk itu kan ada logo ya, kayak sapu itu ada ular berkepala manusia, itu maksudnya simbolnya mungkin Simbol apa namanya? Simbol yayasan kan, keluarga kan gitu. Sapu itu kan
kalau satu keluarga besar Trah keturunan Pusumonegoro ini bisa jadi satu sehingga kan jadi kuat kan, sehingga diikat dengan kekeluargaan gitu kan. Ini kan sudah lama nggih di sini? Ini lumayan lah. Berapa tahun, Pak? 12 ya. Waduh. Tapi sekarang sering pulang guys, sekarang sudah keluarga kan. Kalau dulu sih jarang keluar. Oh, Apa, tidur Pak? di sini nggih. Yang membuat Bapak itu lebih jinak atau Seneng dah senang di ya. sini tuh Nyaman ya. kenapa? Kalau nanti nggak ada saya itu nggak ada yang rawat loh guys. Ya, itu masalahnya kan prihatin kan. makanya Saya itu itu. sebenarnya keprihatinan melihat salah satu makam ulama Umaro kemudian nggak ada yang ngerawat dulu kan awal mulanya di situ. Cuma banyak alang-alang yang tumbuh tinggi dulu kan sehingga prihatin sampai nggak ada yang ngerawat gitu kan sehingga buat satu kegiatan di situ. Selama di sini ada apa namanya cerita-cerita ataupun ada semacam mimpi atau didatangi. Oh nggak ada. Yes, normal kayak orang Kayak normal pada kayak orang umumnya. biasa gitu. Yang penting bagaimana tempat ini bisa lebih baik dari sebelumnya gitu, lebih bersih, Lebih lebih nyaman. itu ya. Meskipun karena tenaganya kan satu kan karena lokasi ini juga luas, nggak bisa langsung tiap hari ya saya cicil sedikit, nanti istirahat, besok lagi pindah sini. Tapi pindah sini. Masnya kan lebih tahu lah karena sudah 12 tahun di sini 12 jadi tahun. udah- Iya, itu yang apa namanya yang saya perhatikan di situ. Kalau masalah tentang hoib sih Allahu alam kan di situ. Iya. Karena semua manusia juga kalau bisa ya lebih mendekatkan diri sama Allah. yang Maha Pencipta kan, Oke. tawang apa namanya takwa kan gitu kan. Intinya Ada pemirsa masing-masing. mengabdikan diri untuk menjaga warisan leluhur budaya gitu. Atau ini tadi simbol-simbol dan ini termasuk beliau ini bupati pertama Gresik, jadi orang pertama yang memimpin Gresik, Kabupaten Gresik. Nah, pastinya prestasi dan capaian-capaian beliau dalam memimpin di era zaman dahulu sangat luar biasa. Itu pun juga harus dihargai ya, Kang Iya. Idam ya. Iya, betul. Kadung basa usungnya kelenti Kang. Pripun? Basa Banyuwangi ini, sing ini ya, kadung basa Banyuwangi kelenti Kang. Pesane kanggo dulur-dulur Banyuwangi. Wis pesen untuk dulur-dulur Banyuwangi. Lek basa usingan iki. Ya, using di kau. Wis ayo kabeh dirawat Ya keneparan. menek generasi hang seterusnya iki, anak-anak ini iki juga Ing lalai. sing lali ngerti kabeh. Oh, iki makome ulama, iki makome sesepuh, iki makome bupati. Jadi ngerti kabeh. Jangan putus di sini, tapi monggo dirawat biar generasi seterusnya ini juga mengetahui. Ngoten. Oke pemirsa Bansho TV, mungkin itu saja lere-lere dari kami. Terus pantau Bansho TV, kita akan mencoba lere-lere dimanapun tempat. Salah satunya saat ini berada di Kota Gresik. Gresik, Kabupaten Gresik. Terima kasih, ikuti terus lere-lere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.